Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang new normal di masa pandemi COVID-19. Apa itu new normal? New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi, di mana pemerintah telah mengimbau agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 sambil menjalani aktivitas seperti biasa, namun tetap ada batasan-batasannya. Batasan apakah yang perlu diterapkan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Sejak pandemi COVID-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat dari pembatasan yang dilakukan untuk pencegahan penularan COVID ini. Namun dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa, tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Berikut adalah hal-hal penting yang harus kalian ketahui tentang new normal. Yang pertama, saat harus keluar rumah dan kembali lagi ke rumah, yaitu buka alas kaki kalian sebelum masuk ke dalam rumah, semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Yang ketiga, cuci tangan dengan air dan sabun. Yang keempat, lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Yang kelima, mandi dan bergantian pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Nah, yang kedua, sewaktu menggunakan transportasi umum, bawalah selalu hand sanitizer. Terus jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Pastikan selalu membawa botol minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Jadi kalian tuh terhindar dari dehidrasi. Jadi cairan di tubuh kalian itu selalu terjaga. Yang keempat, mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1,5 meter. Kemudian bila tidak memungkinkan, janganlah menggunakan transportasi umum terlebih dahulu. Inilah saat hal-hal yang harus kalian terapkan saat kalian menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, selama bekerja di kantor, ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Yang kedua, jika sebelumnya kamu terbiasa makan di kantin, sementara ini usahakan untuk selalu membawa bekal dari rumah agar kamu tidak perlu ke tempat yang ramai untuk membeli makanan. Yang ketiga, bila sakit, mintalah izin untuk tidak masuk kerja. Yang keempat, bila memungkinkan, bekerjalah dari rumah dulu untuk sementara waktu. Ketika kalian berbelanja nih, kalian kan suka nih berbelanja. Nah, yang pertama itu batasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Jadi jangan asal sentuh ya. Yang kedua, jangan menyentuh wajah atau barang pribadi seperti tas, HP sebelum mencuci tangan. Kalian bawa hand sanitizer. Yang ketiga, usahakan tidak berlama-lama saat berbelanja. Jadi setelah berbelanja langsung pulang. Yang keempat, ketika makan di restoran, kalian kan harus melepas masker. Jadi makan di tempat yang ventilasi udaranya itu baik, ada pertukaran udara di tempat tersebut, dan selalu jaga jarak antara pramusaji, pengunjung lain, dan kasir. Yang kelima, gunakan metode pembayaran non-tunai seperti Dana untuk mencegah kontaminasi. Jika tidak memungkinkan, pastikan untuk langsung mencuci tangan setelah memegang uang ataupun kartu. Yang terakhir, yang kelima, ketika berbelanja online atau memesan makanan online. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker saat berinteraksi.
Terus upayakan membayar barang belanjaan dengan non-tunai, minimalkan interaksi dengan kurir. Terus sediakan tempat khusus bagi kurir untuk menaruh barang pesananmu, agar kamu tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir ketika menerima barang. Kemudian, buka bungkus paket di luar rumah dan semprotkan disinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Untuk makanan, jangan menyemprotkan disinfektan ke bungkusnya. Cukup buka dan buang bungkusnya, lalu pindahkan makanan ke piring. Jangan makan makanan langsung dari wadahnya. Setelah itu, kalian harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah membuka paketnya. Yang keenam, ketika membutuhkan layanan kesehatan, kalian itu berkonsultasi secara online lewat aplikasi kesehatan dinilai lebih aman untuk mencegah penularan virus COVID. Yang kedua, jika kalian sedang mengandung atau memiliki bayi, harus tetap menjalankan imunisasi ya. Dan kalau hamil, kalian perlu memeriksakan kehamilan. Ikuti panduan imunisasi dan pemeriksaan kehamilan yang dianjurkan oleh dokter selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, tetap harus memperkuat daya tahan tubuh dengan memperhatikan asupan nutrisi dan cairan, serta menerapkan pola hidup sehat, seperti beristirahat yang cukup, minum air yang banyak, mengelola stres, dan tidak merokok. Kemudian, jangan memaksakan diri untuk keluar rumah jika tubuh tidak sehat, apalagi kamu mengalami gejala COVID seperti demam, batuk, sesak napas, pilek, atau sakit tenggorokan. Segera lakukan isolasi mandiri. Begitu kamu juga akan melindungi orang lain dari resiko terpapar virus corona. Nah, begitulah merupakan hal penting yang perlu kamu ketahui untuk menghadapi new normal.